Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan mengenai aplikasi absensi berbasis selfie dan juga geolocation. Aplikasi absensi di sini merupakan salah satu website yang digunakan untuk merekam kehadiran karyawan berbasis foto selfie dan juga detect lokasi pengguna berdasarkan GPS. Jadi nanti user itu login ke dalam sebuah website dan websitenya itu akan mendetek lokasi penggunanya berdasarkan GPS lalu mencocokkan dengan data instansi. Jika misalnya dia itu di luar radius instansinya tidak akan mengisi kehadiran, tapi kalau misalkan berada di dalam radius dia bisa mengisi absen dengan menyertakan foto selfie. Untuk teknologi yang digunakan, backend-nya itu menggunakan Laravel PHP Framework versi ke-11 dan untuk front-end-nya itu menggunakan Bootstrap versi ke-5, database-nya menggunakan MySQL dan untuk mapping-nya itu menggunakan Leaflet.js. Role user-nya itu ada dua, yang pertama ada administrator dan yang kedua itu ada user. Di mana untuk admin itu mempunyai beberapa menu, yaitu ada dashboard, ada data absensi, ada data instansi, ada data user, laporan, dan juga pengaturan. Untuk user di sini ada dashboard, ada absen masuk, ada absen pulang, absen tugas luar, absen izin atau sakit, lalu ada laporan dan juga pengaturan. Selanjutnya kita akan demo mengenai aplikasi absensinya ya. Baik, jadi di sini saya sudah berada di halaman login absensinya ya, di mana ini adalah tampilan awalnya. User itu harus memasukkan email dan juga password. Ya, di sini saya akan login dulu sebagai admin. Baik, jadi ini adalah halaman dashboard adminnya pertama kali dibuka ya. Nah, di mana di sini tuh nanti akan ada total user yang terdaftar di dalam sistem. Lalu ada kehadiran per hari ini, ada izin hari ini, ada sakit hari ini, dan juga ada tugas luar. Nah, untuk sistem absensi di sini kasusnya itu di instansi sekolahan ya misalnya. Nah, lalu di bawahnya itu ada daftar absensi hari ini. Nanti itu akan masuk ya siapa yang datangnya paling awal kayak gitu. Selanjutnya ada menu data absensi. Nah, di mana untuk data absensi ini nanti semua data karyawan itu akan masuk di sini ya. Nanti kita akan coba lihat. Lalu di bagian data instansi di sini ada keterangan instansi yang bisa kalian ubah seperti nama instansi, lalu ada alamat, ada nama pimpinan, ada radius dan juga latitude sama longitude ya. Nah, di sini juga kalian bisa eh, pilih lokasinya sesuai instansi ya yang akan ditentukan untuk lokasi instansinya. Selanjutnya ada data user, di mana data user di sini untuk menambahkan user baru ya. Jadi nanti semua penggunanya itu berada di data user di sini. Lalu ada laporan, di mana di sini untuk laporannya itu ada laporan per usernya, lalu ada laporan total secara keseluruhan. Yang terakhir ada pengaturan, di mana untuk pengaturan di sini tuh seperti pengubahan profile, lalu ada ubah password dan juga setup aplikasi ya, seperti informasi aplikasi, warna background pada login, lalu absensinya itu mau pakai foto atau tidak. Lalu ada status absennya, misalkan lagi libur ini tinggal dinonaktifkan, lalu untuk hak ciptanya juga di sini bisa diubah ya. Lalu untuk logo aplikasinya sama icon websitenya ya. Nah, itu mungkin sekilas mengenai tampilan di bagian admin. Selanjutnya saya akan mendemokan di bagian usernya ya. Oke, jadi pada bagian ini saya akan coba login sebagai user ya, yaitu menggunakan mobile, di mana untuk browser yang saya pakai di sini itu menggunakan Google Chrome. Setelah itu masukkan email dan juga password, lalu klik login ya.
Oke, ini adalah tampilan awalnya ketika kalian sudah berhasil login. Ini untuk dashboardnya. Lalu jika di scroll itu ada absen masuk dan juga absen pulang ya. Karena di sini itu belum mengisi absen, jadi masih strip untuk datanya. Jika kalian ingin mengisi absen per hari ini, kalian bisa klik menunya ya yang di sini. Lalu ada beberapa pilihan, ada absen masuk, ada absen pulang, absen tugas luar ataupun izin sakit ya. Misalkan di sini kalau absensi masuk ya. Nah, nanti untuk lokasinya itu akan langsung di-detect, dan jika Anda berada di dalam radius yang ditentukan, Anda itu bisa mengisi absen ya. Jadi nanti itu akan muncul untuk datanya seperti ini. Selanjutnya di bagian absen pulang. Nah, karena di sini itu kita belum mengisi absen masuk, jadi belum bisa mengisi absen pulang ya. Jadi harus mengisi absen masuk dulu. Lalu ada absen tugas luar jika kita mendapatkan eh, tugas ya, tugas luar. Jadi di sini juga bisa diisi gitu. Dan yang terakhir itu ada absen izin atau sakit jika kita berhalangan hadir. Nah, di sini tuh kalian bisa pilih keterangannya izin atau sakit, catatannya apa, lalu lampirannya. Oke, di sini kita akan coba mengisi absensi masuk ya. Nah, jadi kalian tinggal scroll aja, lalu coba ambil fotonya. Nah, jika sudah, maka akan tampil seperti ini. Kalian tinggal klik simpan absen. Baik, jika berhasil nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Anda sudah mengisi absen hari ini. Lalu jika kita lihat di bagian dashboard ada absen masuknya sesuai jam ya. Lalu di sini ada daftar absen hari ini, lalu keterangannya juga hadir. Setelah itu kita akan coba mengenai absen pulang ya. Nah, absen pulang di sini untuk absen pulang itu kita tidak upload foto, lalu hanya mengupdate kegiatan selama di sekolah ya. Misalkan di sini kita isi dengan mengajar, simpan absen. Nah, nanti kalau misalkan berhasil, sukses, absensi Anda berhasil disimpan ya. Jika dicek lagi di bagian dashboard, maka untuk absen pulangnya itu sudah terupdate. Lalu di bagian tugas luar itu sudah tidak bisa ya, karena kita sudah mengisi absen masuk. Anda sudah mengisi absen hari ini. Begitupun dengan absen izin ataupun sakit. Dan untuk laporan juga di sini kita bisa ngecek, misalkan dari tanggal 1 September sampai 30 September, lalu dicari. Nah, nanti akan muncul data absennya ya. Nah, itu sebelumnya saya pernah ngisi absen, jadi di sini sudah ada datanya ya. Total hadirnya berapa, izin sakit ataupun tugas luar. Dan yang terakhir itu di bagian pengaturan. Untuk pengaturan itu simpel saja di sini untuk mengubah nama ya ataupun email. Lalu ada juga pengubahan password. Itu saja mungkin untuk tampilan di bagian dashboard user ya. Oke, jadi tadi adalah demo di bagian dashboard usernya ya. Jadi kalau misalkan login lagi ke bagian admin, di sini sudah muncul ya kehadiran hari ini tuh 1. Jadi kalau misalkan di scroll di sini ada namanya ya, namanya siapa, jabatan, tanggal, jam masuknya berapa, jam pulangnya berapa, lalu keterangannya. Kalau lihat di bagian detail, untuk lokasi mapnya juga udah terlihat. Lalu untuk fotonya juga ada ya. Kalau misalkan diklik langsung muncul untuk fotonya. Selanjutnya di sini juga kita bisa lihat mengenai di bagian data absensi ya. Jadi di bagian data absensi di sini kalian bisa melihat semua data absen karyawan dan bisa difilter berdasarkan tanggal ya. Misalkan dari tanggal 1 sampai 30, lalu keterangannya misalkan pilih yang semua hadir, izin sakit ataupun tugas luar.
Nah, lalu di bagian sini ada juga reset data, misalkan tanggal mulainya berapa, tanggal akhirnya berapa ya. Kalau misalkan mau dihapus, lalu di sini kategorinya itu ada semua data atau foto ya. Karena kita tahu kalau misalkan kita mengupload foto di bagian absensi, itu akan memakan banyak memori. Jadi kalian bisa menghapus fotonya saja ya kalau misalkan datanya itu sudah di-download. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ternyata mau mereset semua data per tanggal, ini juga bisa ya. Kalau ini datanya itu kehapus semua. Tapi kalau misalkan yang foto itu yang kehapus hanya fotonya saja. Di bagian sini juga kalian bisa melihat di bagian detailnya atau bisa menghapus per satu item ya. Lalu di bagian laporan di sini kalian juga bisa mencetak laporannya itu per user. Misalkan kita pilih dari tanggal 1 September sampai 30 untuk usernya itu misalkan Agun Wiguna, dan di sini sudah muncul mengenai total hadirnya, tanggalnya, jam masuk, jam inputnya ya. Nah, di sini juga bisa di-download ke Excel. Kita akan coba klik. Nah, dan ini adalah tampilan Excel-nya ya jika sudah di-download. Lalu kita akan coba masuk ke bagian laporan total. Ini untuk secara keseluruhannya ya. Kita akan coba cek untuk laporan absensinya, lalu dicari. Nah, kalau ini nanti akan tampil secara keseluruhan ya. Misalkan dari tanggal 1 September sampai tanggal 30, hadirnya berapa, izinnya berapa, sakitnya berapa, jumlah tugas luarnya itu berapa ya. Kalau misalkan laporan user itu perinciannya, jadi dalam 1 bulan masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa gitu, jadi lebih detail lagi. Kalau ini secara keseluruhan dalam 1 bulan, dan bisa juga di download ke Excel. Nah, jika misalnya dalam pengisian absensi itu agak sedikit berat ya karena harus mengupload foto, di sini juga kalian bisa kasih opsi misalkan untuk absensi dengan fotonya itu nonaktif. Jadi cukup dengan radius aja itu juga bisa ya, di bagian absensi dengan fotonya itu bisa dinonaktifkan. Baik, mungkin segitu aja mengenai demo aplikasi absensi yang saya paparkan. Bagi kalian yang berminat dengan aplikasi ini, silakan bisa cek di bagian deskripsi ya. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.